Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta firman Kedai Maisai yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Salam jumpa bersama saya, Pater Innocentius Ruben Hetu, CJD, dalam firman kita kali ini. Kita awali untuk merenungkan firman Tuhan dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu yang kudus, kami datang padamu, mensyukuri atas segala rahmat yang tercurah atas diri kami. Namun kami tetap mohon, sedikiranya Engkau membuka batin hati kami, menyalakan di dalamnya api cinta kasih-Mu, menyingkirkan segala pikiran yang menyesatkan, roh jahat dalam diri kami dan yang berada di sekitar kami, serta melayakkan kami untuk mendalami firman Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan merintah bersama Dikau ya Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Terpujilah Kristus. Bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau,
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta firman Allah yang terkasih. Saya tertarik dengan ayat pertama, ayat pembuka yang kita dengar pada kesempatan ini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Bagi saya, ini adalah suatu perjalanan. Suatu perjalanan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ dikatakan ada satu lokasi, Sungai Yordan, tempat Yesus diurapi sebagai anak Allah. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Allah telah memilih, telah mengangkat, telah memuliakan, memberikan kekuasaan dan kehormatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di Sungai Yordan. Dan seketika itu juga Yesus mulai mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan Allah. Ini adalah suatu perjalanan dari Sungai Yordan. Maka saya memilih tema kita pada kesempatan ini adalah memilih di persimpangan jalan. Yesus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi pada saat itu Yesus ini dipenuhi dengan kuasa Allah. Roh Kudus itu ada padanya. Kita tahu. Roh Kudus, Roh Allah, sesuatu yang ilahi. Maka di dalam tubuh Tuhan kita Yesus Kristus ada suatu kekuatan yang mendorongnya bahwa dia memiliki misi khusus untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Kalau kita menyimak dalam kitab suci, dikatakan bahwa Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Tuhan juga katakan, Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan bagi kaum tertindas, membebaskan orang yang teraniaya. Roh Kudus itulah yang memimpin Tuhan kita Yesus Kristus. Di persimpangan jalan itu sering kita lewati. Ya, di sini juga kita bisa melihat. Saya bisa mengarahkan perhatian ke sebelah kanan. Bisa juga mengarahkan perhatian saya ke sebelah kiri. Namun yang lebih penting dari itu adalah
tujuan saya. Orang selalu katakan, biar lambat, tetapi selamat. Dengan kecepatan tertentu, kita sudah mampu mengukurnya, agar kita boleh tiba di tempat tujuan. Di persimpangan jalan, kita tidak akan berani memilih kalau ayunan langkah kita belum mulai. Menuju suatu garis finish, garis akhir, seperti yang disampaikan oleh Santo Paulus, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Dan kini Tuhan yang kuimani akan memahkotaiku. Ku tahu garis finish. Nah, yang kita petik dari kalimat Santo Paulus ini adalah gerakan untuk memulai. Yesus tahu bahwa dia memiliki kekuatan Roh Kudus yang ada pada dirinya. Namun dia harus mengayunkan langkah, membiarkan Roh Kudus Allah untuk membawanya di suatu tempat yang oleh kitab suci disebut sebagai padang gurun. Di padang gurun, dalam situasi kesunyian, kesepian, ketersendirian, disitulah kita ditantang untuk memilih. Yang kedua, memilih di persimpangan jalan. Waktu saya kuliah di Yogyakarta, Kentungan, ya tahun 2004 sampai dengan 2007, sebagai pendatang baru di kota Yogyakarta, saya memilih jalan yang salah. Namun, oleh karena pilihan yang salah ini, saya harus kembali ke jalan yang awal untuk memudahkan saya menuju tujuan. Waktu itu saya ingin pergi ke Malioboro, tetapi saya salah arah. Ya. Akhirnya saya harus kembali, saya bertanya kepada orang-orang di sekitar itu, akhirnya mereka menunjukkan jalan, menunjukkan arah, hingga saya boleh tiba di tempat tujuan dengan benar. Di persimpangan jalan. Ketika Yesus berada di padang gurun, Yesus dihadapkan pada 3 pilihan, 3 pertanyaan yang diberikan oleh kuasa iblis kepada Yesus. Yang pertama, yang berhubungan dengan mengenyangkan diri. Ya. Begitu banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita, bahwa ada sesuatu hal yang maunya kita miliki semuanya, tanpa mempedulikan lagi ada yang belum menikmati. Ya. Kebetulan saya menjadi pembina di seminari. Saya katakan kepada konfrater saya, bahwa kita yang berada di dalam ruangan ini begitu banyak. Dan kita mengambil lauk pauk, mengambil nasi. Kita harus ingat bahwa ada orang sesudah kita. Jika kita tidak memikirkan hal yang demikian, kita jatuh dalam pertanyaan yang berhubungan dengan kepentingan diri, mengenyangkan diri sendiri. Yang kedua,
Pertanyaan yang diberikan kepada Yesus itu berhubungan dengan kuasa duniawi, kehormatan. Waktu saya di Surabaya, ya, tahun 2011 sampai dengan 2015, sempat sharing dengan seorang tokoh umat yang sangat militan. Imannya itu sungguh-sungguh saya kagumi. Saya belajar banyak dari beliau. Dan dia katakan begini. Waktu itu saya masih frater. Berhadapan dengan situasi di sekitar kita ini. Saya secara pribadi tidak begitu mudah untuk menggadaikan iman saya demi suatu kehormatan dan kedudukan. Dia bekerja di salah satu instansi pemerintah dan dia hanya seorang diri sebagai pengikut Tuhan, sebagai seorang Kristen Katolik. Dan dia katakan begini, saya dipanggil oleh salah satu dinas, kepala dinas. Dan dia katakan, ya sudahlah, kamu pindah saja agamamu. Kalau kamu masuk agama kami, ya maka kamu dengan mudah dijadikan ya bisa menjadi pimpinan dalam satu instansi. Dan dia katakan begini, maaf, saya tidak bisa menggadaikan iman saya. Saya tidak bisa menggadaikan kehormatan saya. Iman saya inilah yang memberikan kekuatan bagi saya. Sehingga saya dimampukan untuk menjalani hidup ini. Walaupun saya harus menghadapi aneka tantangan. Saudara-saudari yang terkasih. Persimpangan jalan membuat kita memudahkan memilih yang lebih enak bagi kita. Itu persimpangan jalan. Dengan kata lain, kita lebih diuntungkan jika kita memilih jalan pintas. Itu juga baik, jalan pintas. Namun dalam konteks yang bagaimana yang harus kita renungkan. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya kehormatan, kekuasaan tidak akan membuat hidupmu bahagia. Yang sesungguhnya kebahagiaan itu adalah suatu pilihan hidup yang menekuni atas sebuah keputusan. Jika saya seorang imam, sebelum ditabiskan menjadi imam, memilih dan memutuskan bahwa menjadi seorang imam adalah pilihan saya, maka saya pun harus berani menerima konsekuensinya. Ini adalah sebuah keputusan. Keputusan yang akan berpengaruh atas kebahagiaan saya. Bukan oleh karena saya melihat bahwa di sana itu hidupnya bagus, hidupnya lebih mewah, hidupnya lebih mapan, ada romo-romo yang tugasnya di kota besar, mereka pakai kendaraan yang bagus, mereka bisa naik kereta, sedangkan saya di sini jalan kaki, melewati kali yang besar. Hidup itu tinggal kita memaknai. Jika penderitaan, jika saya harus melewati kali yang besar, karena ada banjir, saya tetap bersyukur. Apa yang saya bisa syukuri? Bahwa para petani membutuhkan hujan. Kebanjiran itu terjadi oleh karena erosi,
kurangnya pepohonan. Itu yang bisa kita nikmati. Janganlah sesekali memaksa diri untuk melewati, menyeberang kali yang kebanjiran. Ya, itu namanya kita bunuh diri, kita bisa terhanyut, terbawa banjir. Nah, kehormatan yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah kebahagiaan yang boleh kita milih setelah kita mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, iblis menuntut suatu kehormatan bahwa Yesus harus menyembah Dia. Dia katakan, engkau harus turun dan malaikat akan menatang engkau. Lalu Yesus katakan, enyalah engkau iblis, engkau harus menyembah Tuhan alam. Saya coba renungkan 3 godaan yang diberikan setan ini kepada Yesus. Lalu Yesus di kalimat akhir dia katakan, enyalah engkau iblis, engkau harus menyembah Tuhan alammu. Bagi saya, ini adalah kesimpulan yang Tuhan torehkan, Tuhan jatuhkan kepada iblis, bahwa semua yang kamu katakan tadi tidak ada artinya. Engkau harus menyembah Tuhan alammu. Seperti yang kita tahu bersama bahwa setiap makhluk di bawah kolong langit ini, di atas bumi dan di bawah bumi harus bertekuk lutut di hadapan Anak Manusia. Tidak ada seorang pun yang menyamai kekuasaan, kehormatan, dan kewibawaan Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Tuhan ada padaku. Itulah yang disampaikan Tuhan ketika Dia membuka nas kitab suci di dalam sinagoga. Bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, Roh Tuhan itu diam ada di dalam diri kita. Pernahkah kita berpikir bahwa ketika ada teman kita, ada rekan kerja kita yang meminta tolong, meminta bantuan kita, coba kita renungkan. Ada satu bisikan yang mendahului bisikan yang lain. Bisikan yang terdahulu itu adalah suara Tuhan. Pada saat yang sama, ketika kita mendengar temanmu mengatakan, teman, saya minta bantuan, saya ada kesulitan. Orang tua saya belum mengirimkan uang sekolah. Bolehkah saya pinjam? Suara yang pertama itu ada yang katakan begini, ya, saya akan memberi. Saya akan meminjamkan kepadamu. Namun, oleh karena kita berada di persimpangan jalan tadi, kita akhirnya memilih untuk tidak memberi. Dan kitab suci katakan demikian. Suara yang pertama adalah suara yang berasal dari Allah. Selebihnya berasal dari kuasa jahat. Ketika kita mulai mempertimbangkan untung dan rugi, kalkulasi matematis dalam hubungan untuk membantu sesama kita, maka disitulah pertimbangan demi pertimbangan. Akhirnya di persimpangan jalan itulah kita memilih jalan yang salah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Tuhan.
Poin yang ketiga yang kita boleh renungkan adalah mengenal gerakan batin. Ya. Ketika kita ditawari suatu pekerjaan, kita diminta untuk membantu, kita melakukan suatu discernment untuk memilih dari sekian itu. Kita perlu mengenal gerakan batin. Ya. Dengan begitu banyak pekerjaan, kesibukan kita, kadang-kadang membuat kita tidak menyadari akan peran gerakan batin, kuasa Allah, suara Allah yang telah membisikkan ke dalam batin hati kita. Itulah sebabnya di kota-kota besar dengan spiritualitasnya, Santo Agustinus dengan spiritualitasnya Agustinian, Santa Teresa dari Avila dengan spiritualitasnya Teresiana, Santo Ignatius Loyola dengan spiritualitasnya Ignatian. Itu dibagikan kepada pencinta firman Allah agar sedari dekat mengenal gerakan-gerakan batin. Santo Agustinus, dia mengatakan bahwa kita tidak bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan tanpa mencintai mereka yang berada di sekitarmu. Itulah sebabnya Santo Agustinus sangat menekankan aspek persaudaraan. Santa Teresa Avila dalam puri batinnya memilah gerakan-gerakan Roh Kudus. Bahwa hidup kita ini tidak terlepas dari dunia ini. Ketika kaki kita masih menginjakan lantai, kaki kita masih menginjakan tanah, maka kuasa kegelapan selalu ada di sekitar kita. Karenanya kita perlu firman Tuhan agar dialah yang menguasai hidup kita. Firman Allah itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Bahwa sesungguhnya Allah itu hadir, ada, tinggal di dalam batin hati kita. Namun, ketika kita salah memilih, salah mendengarkan bisikan itu, maka firman Allah itu menjauh dari kita. Namun sejatinya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya pemazmur Daud katakan, kekal abadi kasih setiamu ya Tuhan. Kesetiaan Allah itu kekal. Sementara kesetiaan manusia ini diragukan. Oleh karena kita masih berada di satu perjalanan. Di persimpangan jalan itulah kita harus berani memilih. Memilih untuk terus mengimani Tuhan kita Yesus Kristus, ataukah menggadaikan iman kita oleh karena suatu kehormatan, kepentingan diri, keegoan diri, dengan kekuasaan. Kita harus berani memilih. Bagaimana kita bisa kuat berada di persimpangan jalan? Saudara-saudari, satu kalimat Tuhan yang disampaikan kepada kita sebagai pegangan bagi kita adalah berjaga-jagalah dan berdoalah selalu supaya kalian tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara-saudari,
ketika kita mendengarkan firman ini, kita berada dalam situasi yang berjaga-jaga. Ketika kita meresapi firman Tuhan ini, kita berada dalam situasi berdoa. Mengapa? Setiap sabda Allah yang keluar dari mulut Allah itu adalah seruannya, gema Allah yang Dia sampaikan kepada kita. Itulah sebabnya kita disadarkan oleh Tuhan pada kesempatan ini untuk bertekun dalam doa, berjaga-jaga senantiasa, oleh karena kuasa kegelapan selalu mengintai kita bila mana keterlenaan, keputusasaan, kekecewaan berpihak pada kita, dan pada saat itulah kuasa kegelapan memerankan posisinya untuk menjatuhkan kita. Akhirnya dalam permenungan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk tetap berkomitmen agar kita kuat menghadapi aneka cobaan. Tidak ada kehidupan tanpa suatu percobaan. Yesus telah dicobai, namun Ia mampu mengalahkan pencobaan oleh karena Dia sendiri menjaga roh Allah yang ada padanya. Kita pun diajak untuk menjaga roh Tuhan yang sudah ada tinggal bersama kita. Amin. Saudara-saudari, kita akhiri permenungan ini dengan doa. Allah Bapa kami di surga, dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyatakan syukur kepadamu oleh karena kelimpahan kasih setiamu yang telah Engkau berikan ke atas kami melalui Yesus Kristus Putramu. Ia telah memberikan teladannya. Ia mampu mengatasi kuasa kegelapan. Oleh karena Roh Kudus-Mu ada padanya. Tuhan Yesus, kami semua yang mengimani Dikau telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mengimani Dikau, karenanya kami tetap mohon padamu, tambahkanlah iman kami, karena kami kurang percaya akan Dikau. Biarkanlah gema firman-Mu pada malam hari ini menguatkan kami ketika kami berada di persimpangan jalan untuk berani memilih jalan terbaik, mengimani Dikau, tidak cepat menggadaikan iman kami akan Dikau oleh karena keinginan nafsu, keinginan daging kami semata. Lengkapilah kami dengan perisai harap dan cinta-Mu, agar kami tetap berjalan menuju tujuan garis akhir yang Engkau sediakan bagi kami. Dengan kuasa-Mu Tuhan, patahkanlah roh iblis, roh najis yang dapat menghancurkan iman kami akan Dikau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menghancurkan kuasa kegelapan dalam diri kami. Mereka yang berada di sekitar kami, seisi rumah kami.
Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, oleh urapan Roh Kudus-Mu, sembuhkanlah segala sakit dan penyakit mereka yang menderita COVID-19, juga Omikron atau sejenis penyakit lainnya. Tahirkanlah mereka, sembuhkanlah mereka, jamahlah mereka. Engkaulah dokter yang ajaib ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau bawa mereka untuk merenungkan, menghayati firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, saat ini telah terjadi peperangan di negeri Ukraina. Sudi kiranya Engkau mendamaikan hati pemimpin negara Rusia, Ukraina, Dewan Keamanan PBB, NATO, agar mereka dimampukan untuk menyelesaikan malapetaka yang menimpa bumi kami ini. Tuhan, ampunilah umat-Mu, kasihanilah kami, oleh karena kami telah melukai hati-Mu yang Maha Kudus, melukai diri kami sendiri, melukai sesama kami. Tuhan, Engkau sendirilah yang menyembuhkan kami. Engkau sendirilah yang mendamaikan kami. Jadikanlah kami sebagai alat perpanjangan tangan kasih-Mu untuk berdamai dengan diri kami sendiri, berdamai dengan sesama kami, berdamai dengan-Mu ya Tuhan Allah penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti embun pagi, sabda-Mu menyegarkan jiwa kami.